إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku seiman, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan Masya Allah ya, walaupun hujan mengguyur, tapi antum tetap semangat untuk hadir di majelis ta'lim. Akhal Islam, insya Allah sekitar setengah bulan lagi kita akan menghadapi sebuah bulan yang sangat mulia sekali, tamu yang agung sekali, dan tentunya datangnya bulan Ramadan adalah merupakan kesempatan yang luar biasa, kesempatan emas. Kenapa Allah syariatkan bulan Ramadan, saudaraku? Kita disuruh berpuasa sebulan penuh, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tentu pasti di sana ada hikmah-hikmah yang luar biasa yang Allah inginkan. Yang pertama, Allah mensyariatkan bulan Ramadan puasa karena ada tujuan yang luar biasa. Apa itu tujuannya? Supaya kita menjadi hamba yang bertakwa. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian siyam, berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Lihat, Allah menyebutkan di situ tujuan daripada disyariatkannya siyam, itu agar kalian bertakwa. Akhi, apa itu takwa? Takwa itu kekuatan yang ada di hati kita untuk senantiasa menaati Allah dan menjauhi larangannya. Itulah takwa. Maka dari itu, apa tandanya bahwa Allah menerima ibadah puasa kita? Tandanya, setelah Ramadan kita semakin bertakwa. Adapun setelah Ramadan kita menjadi orang yang tidak bertakwa, itu pertanda Allah belum menerima ibadah kita. Oleh karena itulah saudaraku sekalian, Allah ingin agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Allah syariatkan Ramadan karena tujuan yang sangat mulia ini. Yang kedua, Allah syariatkan Ramadan untuk menggugurkan dosa-dosa kita dan mengampuni dosa kita. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi
Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, akan diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Dan siapa yang qiyam Ramadan, yaitu salat tarawih, karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa lalu. Dan siapa yang qiyam di malam Lailatul Qadar, karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Allah ingin agar kita diampuni dosa kita. Dan diampuninya dosa itu termasuk nikmat yang luar biasa, akhi. Sebab orang yang tidak diampuni dosanya, artinya apa? Artinya ia nggak bisa masuk surga. Allah berfirman, Innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Artinya orang yang mati di atas kesyirikan selama-lamanya tidak akan dimaafkan oleh Allah. Maka konsekuensinya apa, Pak? Dia tidak akan pernah masuk surga. Maka ya akhi, ini kesempatan besar. Kita banyak dosa. Kita ini kalau kita hitung-hitung setiap hari dosa kita banyak banget, Mas. Dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa lisan kita, dosa pikiran, dosa hati, dan yang lainnya. Subhanallah. Tapi dengan adanya bulan Ramadan, Allah ingin membersihkan kita dari dosa. Karena untuk mendapatkan ampunan di bulan Ramadan mudah sekali, Pak. Allah sangat dermawan di bulan Ramadan dengan memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam sunannya, Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, sufidati syayatin maradatul jin, wa ghulliqat abwabun niran, wa futtihat abwabul jannah, wa yunadil munadi, ya baghiyal khair aqbil, wa ya baghiyal syarr aqsir, walillahi utaqa minan nar, wa dhalika kullu laylah." Apabila di malam pertama bulan Ramadan, setan-setan, ya, itu setan jin-jin yang jahat, akan diikat. Pintu neraka semuanya ditutup. Pintu surga semuanya dibuka. Dan ada yang menyeru, "Wahai yang menginginkan kebaikan, kemarilah. Dan wahai yang menginginkan keburukan, tahanlah." Dan Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka setiap malam bulan Ramadan. Adapun hadis yang tersebar, ya, bahwa Ramadan terbagi menjadi 3. 10 rahmat, 10 ampunan, 10 itqun minan nar. Ini hadis yang dhaif, bahkan mungkar, bertabrakan dengan hadis yang tadi. Justru setiap malam bulan Ramadan itu, Pak, rahmat, ampunan, dan itqun minan nar, pemerdekaan dari api neraka. Itu menunjukkan Allah sangat dermawan di bulan Ramadan. Berarti untuk mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan, Masya Allah, mudah. Makanya Rasulullah SAW, malaikat Jibril sampai mendoakan, Pak, dalam Imam Ahmad dalam musnadnya. Apa kata malaikat Jibril kepada Rasulullah? "Ya Muhammad, qul amin." Katakan amin. Syaqiya. Ya, syaqiya rajulun adraka syahra Ramadan fakharaja minhu falam yukfarlah. Celaka seorang hamba yang masuk bulan Ramadan lalu ia keluar dari bulan Ramadan ternyata belum mendapat ampunan Allah. Kata Rasulullah apa? Amin. Yang berdoa siapa?
Malaikat Jibril sebaik-baik malaikat. Yang mengaminkan siapa? Rasulullah SAW sebaik-baik manusia. Apa isi doanya, Pak? Isi doanya, semoga celaka orang yang masuk bulan Ramadan lalu keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan ia belum mendapat ampunan dari Allah. Makanya dengan datangnya bulan Ramadan ini, kita ini gimana ya? Antara harapan dan rasa takut, Pak. Harapan kita mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Takutnya kita ketika setelah Ramadan ternyata Allah belum ampuni dosa kita. Sehingga kita mendapatkan doa kecelakaan mengerikan, saudaraku sekalian. Ini hikmah yang kedua, tujuan kedua. Kenapa Allah mensyariatkan bulan Ramadan? Karena Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kenapa Allah syariatkan bulan Ramadan? Yang ketiga, karena Allah ingin menempa diri kita supaya kita terbiasa dengan berbagai macam kebaikan dan amal saleh. Sebulan penuh setiap hari kita puasa, setiap malam kita sholat taraweh. Sebulan penuh kita pun dianjurkan untuk banyak baca Al-Quran. Sebulan itu kita dilatih untuk banyak sedekah. Subhanallah. Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, seseorang itu biasanya meninggal di atas kebiasaannya. Kalau kita dari muda membiasakan maksiat, sampai tua pun akan terbiasa dengan maksiat. Jangan pernah berharap berkata, nanti saya tobatnya udah tua. Kita katakan, yakin setelah tua kamu akan taubat. Sementara kamu dari muda sudah membiasakan maksiat. Susah, Mas. Kata Ibnu Qudamah, orang yang menunda-nunda taubat seperti orang yang ingin mencabut sebuah pohon. Ketika dia mau cabut kok keras ya. Kalau gitu saya cabutnya tahun depan aja. Tahun depannya mau dicabut tambah keras. Kalau gitu nanti aja. Semakin nanti semakin itu akarnya menghunjam, saudaraku sekalian. Sama halnya dengan orang yang membiasakan maksiat. Itu akar maksiat sudah menguasai hati itu. Maka Allah ingin menempa kita dengan supaya kita terbiasa dengan apa? Amal ketaatan. Biasakan kita dalam hidup kita ya dengan berbagai macam amalan saleh. Baca Quran. Di bulan Ramadan kita sangat dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Ibu itu ya anaknya yang ribut, silakan dibawa keluar aja tuh ibu, supaya nggak mengganggu. Abiknya tuh dipanggil tuh. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mana yang kita pilih, akhi? Kita terbiasa dengan amal soleh atau terbiasa dengan amal toleh? Kita sih pengennya terbiasa dengan amal soleh, Ustadz. Cuman kok susah ya? Banyak di antara kita di bulan Ramadan ngabuburitnya main game. Katanya kalau main game gak kerasa, Ustadz. Hari itu lewat begitu saja. Tau-tau zuhur, tau-tau asar, sibuk main game. Kita katakan subhanallah. Allah syariatkan Ramadan bukan untuk itu.
Allah syariatkan Ramadan supaya kita terbiasa di atas kebaikan. Oleh karena itu Rasulullah SAW sabda, "Laisa siyam minal akal wa syurb." Bukanlah puasa itu sebatas menahan diri dari makan dan minum. Wa innamas siyam minal lagwi warrafath. Tapi hakikat puasa itu menahan diri dari perbuatan yang sia-sia dan ucapan yang tidak baik. Masya Allah. Berarti ketika kita berpuasa akal Islam, hakikat puasa itu kata Rasulullah menahan diri dari perbuatan yang sia-sia. Main game sia-sia nggak mas? Hah? Main game sia-sia nggak ada manfaatnya. Apa manfaat? Kita terbiasa ya waktu kecil ngabuburit kemana? Ke kebun karet, kemana ke sawah, ya, bawa tikar, bawa catur. Dulu sewaktu kecil begitu kerjaannya kalau bulan puasa. Tentu hal seperti ini tidak baik. Kenapa? Karena Allah syariat pun bulan Ramadan bukan untuk itu. Akan tetapi agar kita terbiasa dan membiasakan diri dengan kebaikan demi kebaikan, ketaatan demi ketaatan. Di bulan Ramadan kita berpindah dari ketaatan menuju ketaatan. Sebagaimana Allah berfirman, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Apabila kamu telah selesai, maka berdirilah. Sebagian ulama tafsir menafsirkan ayat ini. Artinya, apabila kamu telah selesai dari ibadah, berdirilah menuju ibadah berikutnya. Di bulan Ramadan kita lakukan itu. Setelah selesai puasa, kita menuju ibadah buka puasa. Buka puasa ibadah bukan? Ibadah. Setelah buka puasa, kita pergi ke masjid, sholat berjamaah. Kemudian setelah itu kita pulang. Ya, mempersiapkan diri untuk sholat tarawih. Sholat tarawih, Masya Allah. Setelah itu kita tidur untuk mempersiapkan diri esok harinya. Demikian setiap hari kita di atas kebaikan. Alhamdulillah. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya kata Ibnu Qayyim ya, seorang hamba, jika ia tidak membiasakan di atas kebaikan, dia akan membiasakan di atas keburukan. Di annal abda la budda an yataharrak, karena yang namanya manusia pasti harus bergerak, Mas. Pasti harus sibuk. Kalau dia tidak disibukkan dengan kebaikan, maka dia akan disibukkan dengan apa? Keburukan. Maka siapa di antara kita yang ingin terhindar dari keburukan, sibukkan diri kita dengan apa? Kebaikan. Siapa yang pikiran kita ingin terhindar dari mikirin yang enggak-enggak, sibukkan pikiran kita untuk memikirkan yang bermanfaat. Siapa yang niat kita ingin terhindar dari niat yang salah, sibukkan niat kita dengan niat yang saleh. Ini saudaraku sekalian yang diinginkan. Makanya setelah selesai bulan Ramadan, itu ibadah yang ada di bulan Ramadan jangan ikut pergi. Banyak di antara kita selesai Ramadan, selesai juga amal solehnya. Di bulan Ramadan rajin baca Quran. Setelah Ramadan kembali seperti semula. Kita katakan kalau begitu tidak berbekas Ramadan di hatimu. Kalau begitu Ramadan tidak mempengaruhi dan menghiasi hidupmu. Sebab kalau Ramadan itu berbekas dan berpengaruh, tentu setelah Ramadan ibadah itu akan terus kita lakukan. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani rahimakumullah jami'an. Kemudian di antara kenapa Allah syariatkan bulan Ramadan?
Karena Allah ingin memberikan kepada kita, saudaraku, pahala besar. Pahala besar. Antum tahu puasa Ramadan pahalanya berapa? Pahala puasa itu tak terhingga, Pak. Dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, Allah Ta'ala berfirman, kullu amal ibni Adam, ya, kullu amal ibni Adam yuktabu, ya, ashran ila sab'imi'ah. Setiap amalan anak Adam ditulis oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat. Qala Allah berfirman, illa siyam, kecuali puasa. Berarti puasa pahalanya ditulis tanpa batas, tanpa bilangan. Subhanallah, luar biasa. Antum di bulan Ramadan puasa, siangnya, malamnya sholat tarawih. Di bulan Ramadan kita pun dianjurkan untuk bersedekah, memberi makan. Di bulan Ramadan kita pun dianjurkan untuk menjaga ucapan. Sementara dalam hadis yang sahih Rasulullah bersabda, inna fil jannati ghurafan yura dhuhuruha min butuniha wa butunuha min dhuhuriha. Di dalam surga ada kamar-kamar yang luar biasa, yang bagian dalamnya terlihat dari luar dan bagian luarnya terlihat dari dalam. Maksudnya gimana ya? Oh, mungkin pakai kaca, Ustadz. Ya, Allahu a'lam, hanya Allah yang Maha tahu. Apa kata para sahabat? Liman ya Rasulullah? Buat siapa kamar-kamar itu, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, liman at'amat tu'am wa atabal kalam wa adamas siyam wa shalla bil laili wan nasu niyam. Bagi orang yang suka memberi makan dan orang yang mengucapkan kata-kata yang baik dan orang yang senantiasa berpuasa dan orang yang apa? Salat malam. Coba Pak, 4 ini usahakan ada di bulan Ramadan, Pak. Yang pertama apa tadi? Memberi makan. Antum memberi makan ketika berbuka puasa. Rasulullah sabda, man fattara sha'iman, siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, kana lahu mithla ajri siyamihi, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala apa? Puasanya. Bayangkan, Masya Allah. Antum kirimkan sekotak nasi, 2 kotak nasi buat tetangga antum yang miskin. Ini buat buka puasa atau buat sahur. Masya Allah, pahalanya. Di bulan puasa kita disuruh untuk menjaga lisan. Iya. Makanya Rasulullah SAW sabda, فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صِيَامِهِ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ. Apabila seseorang sedang berpuasa, jangan mengucapkan kata-kata yang kotor. Dan jangan berteriak-teriak. فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. Kalau ada orang yang mencaci makinya, katakan kepadanya, maaf, saya sedang puasa. Ya akhwan Islam, subhanallah, kita disuruh untuk mengucapkan kata yang baik. Di siang harinya kita puasa, Masya Allah. Di malam harinya kita sholat malam. Berarti 4 ini ada. Kita bisa mendapatkan kamar-kamar yang VIP di dalam surga. Allahu Akbar. Siapa di antara kita yang tidak ingin mendapatkan pahala besar, Pak?
Tentu kita pingin. Kalau antum ditawarkan kerjaan, nih, ditawarkan pekerjaan, kerjanya cuma sebulan, gajinya 1 miliar. Kerjanya cuma 1 bulan, gajinya 1 miliar. Kerjaannya apa? Kerjaannya cuma nggak makan minum doang. Mau nggak? Sebulan doang. Nggak makan minum dari terbit fajar sampai terbenam matahari udah. Gajinya 1 miliar. Sekarang saya mau tanya, mana yang lebih besar? 1 miliar atau surga Allah? Hah? Tapi kenapa kita lebih semangat dengan 1 miliar daripada surga Allah ya akhi? Saya yakin, Pak, kalau kita melihat gajinya gede begitu, seberat apapun pekerjaan, saya nggak peduli. Saya jabanin nggak masalah. Yang penting saya dapat duit 1 miliar. Tapi kalau diiming-imingi dengan surga, banyak orang terkadang nggak semangat, Pak. Kenapa ya? Itulah ya akhi, karena kelemahan iman, akhi. Iya. Itu semua karena kelemahan iman. Maka saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah ini diantara hikmah kenapa Allah syariatkan bulan Ramadan. Jadi Ramadan nikmat bukan sebetulnya. Wallahi ya akhi, Ramadan itu nikmat yang besar sekali. Agung ya akhul Islam. Wallahi ya akhi, siapa yang tidak akan bergembira bertemu dengan Allah membawa pahala yang besar. Makanya Rasulullah SAW sabda, lis-saimi farhatan yafrahuhuma. Orang yang berpuasa memiliki 2 kegembiraan. Yang pertama, farhatun inda fitrih, gembira ketika berbuka puasa. Antum ketika berbuka puasa gembiranya kenapa, Pak? Hah? Antum? Iya. Semua kita rata-rata, Pak, gembiranya kalau ketika berbuka puasa itu karena udah ngelihat kejo. Udah ngelihat, waduh, Masya Allah, gembira. Padahal ada yang lebih besar dari itu, Pak. Ketika kita berbuka puasa, kita gembira, alhamdulillah, hari ini saya bisa berpuasa. Itu kegembiraan yang lebih besar dibandingkan gembiranya kita dengan makan dan minum. Rasulullah bersabda, man sarratu hasanatuhu wa asa'atu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Siapa yang merasa gembira dengan amal kebaikannya dan merasa sedih dengan amal keburukannya, itu pertanda dia mukmin. Kita selama ini gembiranya hanya sebatas bisa makan, bisa minum. Tapi kita lupa bahwa ada yang lebih besar dari itu kegembiraan. Itu gembira dengan amalan saleh. Alhamdulillah, hari ini saya bisa puasa. Alhamdulillah ya Allah. Ya. Sampai saya berbuka. Ya Allah, besok mohon dikuatkan lagi ya Allah. Itulah kegembiraan yang lebih besar. Yang kedua, kegembiraan kapan? Ketika kita meninggal dunia. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan gembira ketika bertemu dengan Allah. Akhi, ketika kita meninggal, istri yang kita cintai akan melupakan kita. Dia akan nikah dengan laki-laki lain. Ketika kita meninggal, teman-teman akrab kita pun akan melupakan kita. Ketika kita meninggal, anak-anak yang kita sayangi pun akan lupa kepada kita.
Ada satu teman, satu-satunya teman yang akan menemani kita di kuburan. Apa itu? Amal. Amal. Itu teman kita. Maka perbaiki hubungan kita dengan teman kita itu. Kita butuh amal saleh, akhi, yang akan menemani kita di kuburan. Rasulullah mengabarkan dalam hadis yang sahih dari hadis Al-Bara bin Malik, apa seorang mukmin ketika meninggal dunia telah dikuburkan dan telah ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir dan dia sudah bisa menjawab itu, datanglah seorang yang sangat elok rupawan. Lalu mayat ini berkata, "Man ant? Wa wajhuka ya'ti bi khair." Siapa kamu? Wajahmu kok sepertinya membawa kebaikan. Apa kata orang ini? Ana amalukas salih. Aku adalah amal soleh kamu. Tapi orang yang buruk, akhi, yang akan datang adalah orang yang wajahnya menyeramkan. Ketika ditanya, siapa kamu? Wajah kamu ini membawa keburukan. Dia berkata, aku amal keburukanmu. Ya akhi, ini yang kita pikirkan ya akhi. Untuk kuburan kita, siapa yang akan menemani kita? Amal. Maka di bulan Ramadan kesempatan akhi, kita memperbaiki amal saleh. Anggap saja ya Ramadan kali ini Ramadan terakhir kita. Karena kita tidak tahu ajal kita kapan. Mungkin setelah Ramadan ini kita tidak akan bertemu dengan Ramadan berikutnya, kita tidak tahu. Walaupun kita tetap memohon kepada Allah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah inilah akhi. Maka sambutlah Ramadan dengan kegembiraan. Sambutlah Ramadan dengan penuh harapan. Semoga Allah di Ramadan, di bulan Ramadan ini saya bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang harus kita persiapkan Pak sebelum Ramadan ini, saudaraku seiman? Persiapan yang terbesar, persiapan yang agung ya akhi, yaitu memperbaiki diri kita dan hati kita. Salafus saleh terdahulu berkata, tuba liman aslaha nafsahu qabla Ramadan. Tuba, sungguh bahagia orang yang memperbaiki dirinya sebelum Ramadan. Penting kita memperbaiki diri, akhi. Yang terpenting memperbaiki hati. Rasulullah SAW ketika hendak dinaikkan dimi'rajkan untuk bertemu dengan Allah, dibelek dulu dadanya. Apa hikmahnya? Karena mau bertemu dengan Allah membutuhkan kebeningan hati, akhi. Sama halnya kita dengan mau bermunajat dengan Allah, sangat membutuhkan kebersihan hati. Ketika kita tidak membersihkan hati kita, tidak memperbaiki hati kita kotor. Kotor dengan syahwat, kotor dengan hawa nafsu, ya. Dan itu pengaruhnya kepada puasa, jelek, Pak. Jelek. Makanya kalau kita masuk ke Ramadan dalam keadaan hati kita masih banyak kotorannya, ya, ibadahnya jadi rusak. Antum lihat banyak orang yang ketika berpuasa Ramadan ternyata lebih banyak melakukan yang sia-sia. Mengkhatam Quran tidak. Kenapa bisa seperti itu? Tadi karena hatinya masih kotor dengan
Kerjaannya ngitung-ngitung tanggal aja. Lebaran 20 poe deui. Geus teu sabar ya. Pengen buru-buru lebaran. Sementara salafus saleh, ya, semakin mendekati lebaran semakin sedih. Sementara kita semakin mendekati lebaran semakin ceria, gembira. Kenapa? Tadi Pak, kita tidak merasakan kenikmatan. Kita tidak diberikan oleh Allah kelezatan. Kalaulah kita menikmati puasa kita merasakan lezatnya ibadah di bulan Ramadan, pasti kita berharap Ramadan ini jangan cepat pergi. Iya. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Itulah Pak, ketika hati kita selalu menginginkan syahwat, pasti kita nggak bakalan betah Pak, lama-lamaan di bulan Ramadan. Pengen cepat bisa kuliner lagi. Ya, nggak enak nih Ramadan kuliner kering. Ya mau pergi ke sana ke sini kering. Ya, karena yang terpikir di pikiran kita apa? Syahwat dunia. Nggak bebas. Seakan-akan ibadah puasa beban. Seakan-akan ibadah taraweh beban. Padahal kan seharusnya kita menikmati ibadah itu. Padahal seharusnya kan kita merasa lezat ketika bermunajat kepada Allah. Tapi kok kenapa saya tidak merasakan kenikmatan? Ini ada yang harus diperbaiki, saudaraku. Hati yang masih menginginkan syahwat. Makanya kata Ibnu Qayyim, orang yang hatinya sibuk dengan syahwat, dia tidak akan bisa khusyuk dalam sholawat. Dalam sholat, dia tidak akan bisa khusyuk. Demikian pula dalam ibadahnya, dia tidak akan merasakan kenikmatan. Kenapa? Karena dia sudah merasakan kelezatan syahwat. Sehingga kelezatan syahwat mengalahkan kelezatan ibadat. Nah ini yang kita khawatirkan saudaraku. Sementara kan kita pengen ya supaya kita bisa menikmati ibadah gitu loh. Rasulullah sabda salasun man kunna fihi wajada bihin halawatal iman. Ada 3 perkara. Siapa yang 3 perkara ini ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Apa maksudnya merasakan manisnya iman? Kata Imam An-Nawawi, ai istilzadzut ta'at. Artinya dia merasakan kelezatan ketaatan. Apa 3 perkara itu? Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala-galanya. Dia lebih mencintai puasa dibandingkan makan dan minum untuk menaati Allah di bulan Ramadan itu. Makan, minum kecil. Saya lebih mendahulukan perintah Allah. Dia lebih mencintai sholat malam dibandingkan tidur di bulan Ramadan itu. Yang kedua apa? Dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah. Yang ketiga apa? Dia tidak ingin kembali kepada kekafiran sebagaimana dia tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api. Ini yang kita inginkan saudaraku ya. Kita berharap supaya kita bisa menikmati apa? Ketaatan, Pak. Itu yang kita harapkan. Gimana caranya ya? Supaya baca Quran terasa lezat di hati. Gimana caranya ya? Supaya sholat tarawih itu
saya bisa menikmati. Itu yang kita pikirkan, coba. Gimana kita akan menikmati buka puasa semua dimakan? Di hadapan kita ada nasi, ada ini, ada kolang-kaling, ada kolak, ada wah habis semua, kenyang. Aduh. Kalau udah kenyang, ngantuk. Salat tarawehnya, ini imam kok lama banget sih. Udah imam cuma baca qul huwallahu ahad, Pak. Siapa yang salah? Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah ini berarti persiapan yang pertama yang harus kita siapkan sebelum Ramadan. Persiapan hati. Perbaiki hati kita. Yang kedua, persiapan dengan cara membiasakan kebaikan dari sekarang. Rasulullah SAW puasa Sya'ban. Maka kita pun juga berusaha kalau kita mampu. Kalau tidak mampu ya enggak masalah. Dari sekarang coba kita mulai baca Quran. Dari sekarang kita mulai biasakan berbagai macam apa? Kebaikan demi kebaikan. Supaya terbiasa. Ya. Makanya kan dalam pepatah orang Indonesia apa? Bisa karena biasa. Berarti kalau nggak biasa, nggak bisa. Sekarang kita, nanti gampang sebelum Ramadan saya mau khatam 5 kali deh. Silakan dicoba kalau Anda tidak membiasakan dari sekarang. Banyak orang berpikiran seperti itu. Nanti bulan Ramadan saya mau mengkhatam sebanyak-banyaknya. Karena nggak ada kebiasaan, baru baca setengah lembar aja udah sanggup, Pak. Ya, lama banget sih. Baru setengah lembar udah ngerasa lama rasanya. Kenapa? Gak biasa, Mas. Kayak antum, kalau sepedahan, baru sepedahan, sekilo udah ngos-ngosan. Ya enggak? Antum gak pernah lari. Teman-teman antum bisa lari sampai 10 kilo. Kenapa bisa? Karena ada latihan, Mbak. Sama kamu. Dia juga dulu waktu larinya, pertama kali lari itu pasti dia hanya kuat cuman 1 kilo, 2 kilo. Tapi ketika latihan lagi, lama-lama kekuatannya bertambah tidak? Bertambah, Pak. Sudah kuat alhamdulillah 1 kilo, nambah lagi 2 kilo, nambah lagi 3 kilo. Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa 10 kilo. Dari mana kamu bisa? Ya latihan terus dong. Kenapa kamu bisa melatih badan kamu, tapi tidak bisa melatih hati kamu? Karena latihan hati lebih berat memang, Pak. Kalau badan kita bisa kita latih, harusnya hati harus lebih kita latih. Di bulan Ramadan inilah, Pak, kesempatan untuk melatih hati. Berat, melatih hati itu. Karena di dalam hati kita ada syahwat, dalam hati kita ada hawa nafsu. Untuk melawannya ini berat sekali, akhwat Islam, saudaraku sekalian. Disinilah memang penting sekali ya, pembenahan hati. Mari kita benahi hati dari sekarang. Caranya gimana dong? Caranya banyak istighfar, banyak taubat. Segera kita tinggalkan maksiat dan mulai kita biasakan sedikit demi sedikit ketaatan. Salat malam mulai kita sedikit demi sedikit kita lakukan, walaupun cuma witir doang nggak apa-apa. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian sebelum Ramadan yang harus kita persiapkan adalah
kita wajib menuntut ilmu tentang fikih puasa. Wajib menuntut ilmu tentang apa? Fikih puasa dan adab-adabnya. Al-Imam Al-Bukhari membawakan sebuah bab dalam sahihnya apa? Bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Bab berilmu dulu sebelum berkata dan berbuat. Penting kita belajar apa itu puasa, apa rukunnya, apa syaratnya. Pelajari itu apa pembatal-pembatal puasa supaya kita puasanya benar. Kalau kita nggak belajar, bagaimana puasa kita akan benar? Maka ini penting. Persiapan. Beli ke toko buku. Pak, ada nggak buku fikih puasa yang lengkap? Dari sekarang mulai baca buku itu, Pak, Bu. Punya nggak buku fikih puasa? Nggak punya. Waduh, sayang sekali. Beli. Antum punya duit ngapain? Beli nih sebelum Ramadan nih, beli buku fikih puasa. Ya. Pelajari satu persatu permasalahan-permasalahan tentang apa? Ya, puasa dan Ramadan. Dengan cara seperti itu semakin meningkat keilmuan kita dan semakin lurus ibadah kita. Biidznillah. Sepertinya sudah masuk Isya ya? Udah belum? Hah? 3 menit lagi. Baik. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian sebelum Ramadan ada amalan-amalan yang dianggap sunnah padahal nggak sunnah. Di antaranya minta maaf. Maaf-maafan sebelum Ramadan. Tidak ada sunnahnya. Biasanya nanti sebelum Ramadan itu suka tersebar tuh hadis palsu, Pak. Katanya Rasulullah naik mimbar, kemudian Rasulullah mengatakan amin, amin, amin. Kemudian ditanya, apa yang kau aminkan? Tadi mereka Jibril berkata kepadaku, wahai Muhammad, katakan amin. Ya, ya Allah, abaikan puasa orang yang belum minta maaf sama ya orang tuanya. Amin. Ini hadis palsu. Dibuat-buat. Dalam kitab-kitab hadis yang sahih bukan seperti itu lafadznya. Lafadz yang sahih itu Rasul naik mimbar dan mengatakan amin, amin, amin. Kemudian Rasulullah ditanya, alama amanta, apa yang kau aminkan? Kata Rasulullah, tadi malaikat Jibril datang kepadaku dan berkata, ya Muhammad, kul amin, katakan amin. Yang pertama, ragima anfun mri'im, dakhala alaihi syahr Ramadan, wa kharaja minhu falam yukfarlah. Semoga terhina seorang hamba yang masuk padanya bulan Ramadan, lalu keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak mendapat ampunan Allah. Qul amin, kata Rasulullah, amin. Katakan amin. Semoga terhina orang yang mendapatkan orang tuanya, tapi tidak memasukkannya ke surga. Kata Rasulullah, amin. Yang ketiga, kata malaikat Jibril, semoga terhina orang yang disebutkan engkau di sisinya, tapi tidak bersalawat kepadamu. Kata Rasulullah, amin. Nah, ini yang sahih. Adapun yang tadi, semoga diabaikan orang yang belum minta maaf. Gara-gara nih hadis, banyak kaum muslimin punya keyakinan disyariatkan maaf-maafan. Tiap ketemu orang, maafin ya. Emang ente salah apa sama aneh? Ketemu aja baru sekarang.
La haula wala quwata illa. Minta maaf itu kalau kita punya salah, Mas. Kalau kita punya salah, baru kita minta maaf. Ini nggak punya salah, nggak ada apa. Minta maaf. Iya, ujung-ujungnya pinjam duit 100. Baik, sepertinya sudah adzan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, insya Allah kita jeda sejenak, kita mendengar azan dahulu, kemudian kita lanjut sampai pukul 8 insya Allah, dan setelah itu dilanjut dengan pertanyaan-pertanyaan. Barakallahu fikum. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, kita sedikit lanjutkan dulu, baru kemudian kita buka tanya jawab. Kemudian di antara amal sebelum Ramadan yang dianggap sunnah padahal tidak sunnah, yaitu ramai-ramai mendatangi kuburan. Disebut apa kalau di sini?
Hah? Apa? Nangran, nagrak. Hah? Nah, nagrag. Ini kebiasaan kaum muslimin hampir di seluruh Indonesia. Sebelum Ramadan, mereka ramai-ramai datang ke mana? Ke kuburan. Setelah Idul Fitr, datang lagi ke kuburan. Ini perbuatan yang justru dilarang oleh Rasulullah SAW. Rasulullah sabda, la taj'alu qabri ida. Jangan kamu jadikan kuburanku sebagai id. Kata para ulama, makna id artinya sesuatu yang berulang. Baik seminggu sekali, atau sebulan sekali, atau setahun sekali, dan berkumpul di sana. Makanya Idul Fitr berulang setiap tanggal 1 Syawal dan berkumpul. Id al-Adha berulang di setiap tanggal 10 Dzulhijjah dan berkumpul di sana. Maka kalau kuburan kita mengziarahinya dengan waktu yang telah tertentu dan berkumpul di sana, berarti dia sudah menjadikan kuburan sebagai apa? Id. Dan itu justru yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, la taj'alu qabri ida. Jangan kamu jadikan kuburanku sebagai apa? Id. Iya. Sebagian lagi ada orang yang membiasakan, ayo sebelum Ramadan kapan kita kumpul-kumpul dulu. Kita katakan, akhi, memang ada sunahnya di Rasulullah SAW kalau sebelum Ramadan kita disunahkan kumpul-kumpul dulu. Enggak sih, cuma pengen kumpul aja. Kalau memang itu bukan sunnah, jangan dibiasakan. Jangan sebab kalau kamu biasakan, nanti kamu lama-lama orang akan menganggap itu sebagai sebuah sunnah. Tidak ada sunnahnya seperti itu, Pak. Sebelum Ramadan kumpul-kumpul dulu. Enggak ada sunnahnya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian pembahasan yang terakhir, bagaimana supaya Ramadan kita berkualitas. Dan puasa kita betul-betul bagus di sisi Allah. Allah ya akhi, memperbaiki amal ibadah adalah tempat perlombaan orang-orang yang menginginkan jannah. Orang yang menginginkan surga Allah, yang dia pikirkan bagaimana saya bisa memperbaiki amal ibadah. Bukan sebatas bagaimana saya sudah lepas dari beban. Karena orang yang melakukan ibadah, ada orang yang melakukan ibadah itu hanya sebatas melepaskan beban, selesai. Yang penting saya sudah lakukan. Ada lagi orang yang melakukan ibadah, tapi dia berusaha sebaik-baiknya. Gimana caranya supaya ibadah saya diterima? Maka tentu yang kedua ini yang terbaik. Adapun yang pertama ini orang yang tidak peduli apakah amalnya akan diterima atau tidak. Yang penting saya udah sholat, dah. Yang penting saya udah puasa, dah. Yang penting saya sudah melaksanakan kewajiban, sudah. Tapi dia tidak berpikir. Dia tidak berpikir apakah ibadah saya itu sudah baik apa belum. Ini sebuah kesalahan, saudaraku sekalian. Maka agar
Ramadan kita dan puasa kita berkualitas, saudaraku, yang harus kita perhatikan, yang harus kita lakukan apa? Yaitu yang pertama, kita berusaha menggunakan waktu-waktu Ramadan kita untuk amal saleh. Terlebih untuk berzikir, membaca Quran dan yang lainnya. Disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Abdul Razak, bahwa Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, ya, afdalu as-siyam, puasa yang paling utama, aktsaruhu dzikran lillah, itu yang paling banyak berzikir kepada Allah saat berpuasa. Maka dari dulu para ulama seperti Syekh Abdurrahman As-Sa'di dan yang lainnya mengatakan bahwa ibadah yang paling utama, yang paling banyak mengingat Allah dalam ibadah itu, salat yang paling utama, yang paling banyak mengingat Allah dalam salat itu, puasa yang paling utama, yang paling banyak mengingat Allah dalam puasa itu, haji yang paling utama, yang paling banyak mengingat Allah saat hajinya. Ada orang, Pak, dalam sholat pun nggak ingat Allah, Pak. Ini termasuk sifat sholat orang munafik. Allah ketika menyebutkan tentang sifat sholat orang munafik apa? Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Wa idza qamu ila sholah qamu kusala yura'unan nas. Orang munafik itu kalau berdiri mau sholat, mereka berdiri dengan malasnya, dan itu pun riya. Kemudian Allah mengatakan apa? Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali sedikit saja. Hatta dalam sholat pun dia nggak ingat Allahnya dikit banget. Ini tercela. Maka puasa yang paling utama berarti puasa yang paling banyak mengingat Allah, baik dengan baca Quran ataupun dengan apa? Zikrullah, memperbanyak ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Banyak-banyak kita berzikir saat puasa. Demikian pula berdoa. Karena doa orang yang puasa itu, Pak, ya, doa orang yang puasa itu mustajab. Kata Rasulullah SAW, salasu da'awat mustajabat. Ada 3 doa yang mustajab. Yang pertama doa da'watul walid, doa orang tua untuk anaknya. Yang kedua doa musafir yang sedang safar. Yang ketiga da'watus shaim, doa orang yang sedang berpuasa. Maka saat puasa banyak-banyakin apa? Zikir. Iya. Kemudian hindari hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa, Pak. Bahkan bisa menghilangkan pahala puasa sama sekali. Apa yang bisa mengurangi dan apa yang bisa menghilangkan? Adapun yang bisa mengurangi pahala puasa, itu banyak melakukan yang sia-sia. Itu bisa mengurangi pahala puasa kita. Makanya Rasulullah mengatakan kalau kalian berpuasa, jangan berkata kotor dan jangan berteriak-teriak. Ini main petasan. Mulutnya diem, Pak. Tapi main petasan, jedar, jedor, ganggu orang. Itu bisa merusak ibadah puasanya. Adapun yang bisa menghilangkan puasa, maksiat. Rasulullah sabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bih." Siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta saat puasanya dan ia terus-menerus mengamalkannya, falaisa lillahi hajah. Allah tidak butuh kepada puasa dia. Maka dari itulah hati-hati saat puasa, jaga mata kita, jaga telinga kita,
Ya, jaga anggota tubuh kita dari berbuat apa? Maksiat. Maka menjaga puasa penting. Dahulu salafus saleh, kebanyakan mereka berusaha menjaga puasanya dengan cara banyak tinggal di masjid. Salafus saleh ya, ketika bulan puasa itu lebih sering di mana? Di masjid dalam rangka menjaga puasa mereka. Yang penting sekali ini dijaga, ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Kemudian akhwat Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jangan lupa untuk jangan meninggalkan ibadah-ibadah sunnah di bulan Ramadan. Seperti buka puasa, seperti sahur. Ini antum jangan menganggap remeh, ini dua ibadah. Berbuka puasa sunnahnya adalah mempercepat. Kata Rasulullah SAW, la yazalud din, ya, la yazalu hadad din zahiran ma'ajal fitr. Agama ini senantiasa menang selama mereka bergegas berbuka puasa. Bayangkan. Sahur, ini keutamaannya agung, Pak. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat atas orang yang sahur. Bayangkan orang yang sahur dipuji oleh Allah, didoakan oleh para malaikat. Rasul sabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah karena makanan sahur itu barokah. Masya Allah. Akhal Islam. Demikian pula sholat tarawihnya jangan ditinggalin, Pak. Sholat tarawih ini pahalanya besar masalahnya, karena sudah kita sebutkan tadi hadisnya. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang qiyam Ramadan, qiyam yang dimaksud di sini sholat malam di bulan Ramadan. Karena iman dan berharap pahala, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dan sholat berjamaah bersama imam lebih besar lagi. Rasul bersabda, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang qiyam sholat malam bersama imam di bulan Ramadan sampai selesai, ditulis untuknya sholat semalam suntuk. Masya Allah. Perbanyak ibadah, sedekah. Ibnu Abbas mengatakan, karena Rasulullah SAW ajwadan nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, hina yalqahu Jibril. Adalah Rasulullah SAW manusia yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Banyak sedekah. Di antara hikmah kenapa Rasulullah lebih banyak bersedekah di bulan Ramadan. Karena sedekah itu memadamkan api. Dan puasa itu perisai dari api. Kata Ibnu Rajab, kalau kita punya pemadam dan kita punya perisai, maka kita akan selamat dari api neraka. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini, akhi, kita berharap mudah-mudahan Ramadan kali ini betul-betul berbeda. Kita berusaha untuk memperbaiki sebaik-baiknya kekurangan yang telah kita lakukan di Ramadan terdahulu. Kita berusaha untuk memperbaiki amal saleh kita akhir Islam di bulan Ramadan nanti. Semoga Allah masih panjangkan umur kita untuk bisa mendapatkan Ramadan ini. Wabillahi taufik. Demikian kita buka tanya jawab. Nah.
Suami saya sudah jadi kebiasaan sebelum Ramadan suka mengajak saya silaturahim kepada orang tua untuk maaf-maafan. Saya sudah kasih tahu kalau itu tuh nggak ada dalam Islam. Tapi katanya gini, apa salahnya, ini kan baik. Waduh, ini aja udah menganggap baik sesuatu yang tidak ada dalilnya, Mas. Ya. Pernah dulu di zaman Imam Malik, Pak. Ada yang bertanya begini kepada Imam Malik. Wahai Imam, bolehkah saya berihram dari sisi kuburan Rasulullah? Kan harusnya kan ihram tuh dari mana? Muzdalifah. Dari Bi'r Ali. Dia bilang apa? Saya mau ihram dari sisi kuburan Rasulullah. Kata Imam Malik apa? La taf'al, inni akhsha 'alaikal fitnah. Jangan lakukan, aku khawatir kamu terkena fitnah. Kata orang ini apa? Fitnah apa? Aku cuma menambah beberapa mil aja kok. Apa kata Imam Malik? Fa ayyu fitnatin a'zam imin an sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah SAW. Fitnah mana yang lebih besar dari kamu melakukan perbuatan yang Rasulullah aja nggak lakukan? Menganggap baik perbuatan yang Rasulullah tidak lakukan saja sudah fitnah, Mas. Nah, suami ini dia berkata, salahnya apa? Ini baik kok. Tad dulu. Baik menurut siapa ya? Kalau baik menurut Allah dan Rasulnya, mana dalilnya? Kan minta maaf, masa nggak boleh? Kenapa dikhususkan? Ini namanya mengkhususkan ibadah tanpa dalil. Mengkhususkan ibadah tanpa dalil, Pak. Ini termasuk membuat syariat baru. Ya. Kasihan suaminya ini nggak paham. Ya, tentang bagaimana memahami hakikat ibadah. Bagaimana sikap kita kepada ormas yang membubarkan kajian? Sabar, Mas. Baru dibubarin udah petantang petenteng pengen berantem. Dulu para nabi bagaimana? Lebih berat dari itu. Gimana kalau antum menghadapi seperti Nabi Ibrahim, menghadapi Raja Namrud? Bagaimana kalau antum di zaman Nabi Musa menghadapi Fir'aun yang membunuhi anak-anak kecil? Bagaimana antum dengan Nabi Nuh yang terus berdakwah 950 tahun? Akhi, jadikan mereka sebagai uswah. Sabar. Wallahi, kesabaran itu hasilnya lebih manis daripada madu. Sebaliknya, tidak sabar itu menyebabkan Allah tidak akan bela kita. Kata Rasulullah, wa'lam anna nasr ma'as sabr. Ketahuilah, pertolongan Allah itu setelah adanya kesabaran. Iya. Dakwah jalan terus, Mas. Kalaupun dibubarkan, masih banyak cara untuk berdakwah. Iya. Masih banyak cara untuk berdakwah. Jangan pernah berhenti berdakwah, akhi. Beratnya tantangan itu tanda besarnya pahala. Semakin berat tantangan, semakin besar pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan semakin dekat pertolongan Allah. Iya. Jangan kita kira, Mas, orang zalim itu akan dibiarkan sama Allah. Jangan kita kira. Maka fa billahi hasiba. Cukuplah Allah yang akan membuat perhitungan. Iya. Kita kan tugasnya cuma
menjalankan perintah Allah, menyampaikan din, risalah, tauhid. Ternyata dihalang-halangi. Sementara kita ingin melaksanakan perintah Allah. Berarti apa? Berarti urusan dia dengan Allah, bukan urusan dengan kita. Ya. Bagaimana orang yang berpuasa menggunakan metode hisab? Orang yang menggunakan metode hisab berhujah berdalil dengan ayat. Allah berfirman, "Wasyamsu wal qamaru bihusban." Matahari dan bulan dengan hisab. Kata mereka, ini ayat menunjukkan bahwa matahari dan bulan itu bisa dihisab. Berarti boleh dong pakai hisab. Maka kita katakan kepada mereka, mana yang lebih paham? Kamu atau Rasulullah? Iya. Apa kata mereka? Zaman Rasulullah itu rata-rata buta huruf. Nggak paham hisab. Kata siapa? Para sahabat tuh cerdas-cerdas, Mas. Rasulullah SAW pernah menugaskan seorang sahabat untuk belajar bahasa Suryaniyah. Karena sering kali berinteraksi dengan orang-orang Suryaniyah, Rasulullah khawatir mereka menipu. Maka Rasulullah tugaskan seorang sahabat pelajari. Maka sahabat ini berhasil menguasai bahasa Suryaniyah dalam 14 hari. Kalaulah hisab itu penting, Rasulullah pasti akan tugaskan seorang sahabat untuk mempelajari ilmu hisab. Di zaman Rasulullah ilmu hisab sudah ada. Ilmu perbintangan sudah ada. Iya. Tapi ternyata Rasulullah tidak lakukan itu. Rasulullah hanya mengatakan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Berpuasalah dengan melihat hilal. Berbukalah dengan melihat. Al-Quran pun menyuruh begitu. Allah berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa di antara kalian yang melihat syahar. Syahar itu apa? Bulan, hilal. Hendaklah ia berpuasa. Iya. Ternyata Allah tetap menyuruh dengan melihat apa? Ijma' seluruh ulama dalam ini. Zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan zaman ulama setelahnya. Semua tidak ada yang menggunakan hisab. Semua menggunakan apa? Ru'yah. Makanya Syekhul Islam Taimiyah tegas mengatakan, orang yang hanya menggunakan hisab, dia telah berbuat bid'ah dalam agama. Mana yang lebih utama? Tadarus Al-Quran khatam 30 juz atau tapi tidak paham ya. Atau tidak tamat 30 juz tapi baca terjemahannya. Mas, antum sih masalahnya baca Qurannya cuma Ramadan doang. Iya. Ketahuilah akhi, salafus soleh terdahulu di bulan Ramadan lebih memperbanyak khatam Quran. Maka dari itu di bulan Ramadan sebaiknya khatam memperbanyak apa? Khatam itu lebih utama. Adapun di luar bulan Ramadan, antum banyak-banyak tadabbur, itu lebih utama. Iya. Untuk wanita sholat tarawih yang paling bagus di mana? Tetap di rumah, Pak. Loh kok? Kenapa? Karena sholat wajib saja tetap yang paling bagus di rumah. Demikian pula sholat tarawih. Kenapa masih banyak yang maksiat di bulan Ramadan padahal setannya diikat? Tahu nggak sih Pak?
seseorang melakukan maksiat itu karena dua faktor. Faktor dari dalam dan faktor dari luar. Faktor dari dalam yaitu syahwat dan hawa. Faktor dari luar yaitu setan. Nah, ketika setan diikat, tinggal satu faktor. Maka di bulan Ramadan, orang yang masih ngikutin hawa nafsu dan syahwat, di luar Ramadan lebih lagi. Lebih lagi, Pak. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu baru tersisa satu faktor yang menyebabkan dia berbuat maksiat. Karena setannya sudah diikat. Di luar bulan Ramadan tambah lagi dia. Karena setannya ikut membantu. Iya. Bagaimana cara ampuh melawan futur? Tentunya saudaraku, futur jangan dibiarkan. Segera kita datang ke majlis ta'lim. Duduk di majlis ilmu itu menyegarkan lagi keimanan. Menambah lagi semangat. Segera kita minta nasihat kepada teman-teman yang soleh. Memang yang namanya futur pasti akan menimpa setiap orang. Tapi jangan dibiarkan, jangan. Bahaya. Kalau futur itu terus dibiarkan, terus merosot sampai hilang sama sekali, semangat kita untuk ketaatan, bahaya, Pak. Bahaya. Iya. Apa tips khusyuk dalam sholat? Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, Pak, sebuah kunci khusyuk. Ternyata kunci khusyuk itu dalam sholat ada dalam takbir. Kata beliau, ketika menyebutkan rahasia takbir, kenapa sholat itu dimulai dengan takbiratul Allahu Akbar. Kata beliau, faman kana Allahu Akbar min kulli syai'. Siapa yang di hatinya Allah yang terbesar, pasti dia khusyuk. Jadi khusyuk itu mengikuti pembesaran hati kepada Allah. Ketika hati kita kurang membesarkan Allah, disitulah letak sebab kita tidak bisa khusyuk. Karena ternyata di hati kita ada yang lebih besar, yaitu syahwat. Iya. Bagaimana mengimbangi amal kita, sedangkan amal kita kadang-kadang tidak tetap dan iman pun naik turun. Kalau antum cari duit, gimana caranya omset antum naik? Harus cerdas, Mas. Ya enggak? Gimana caranya omset saya ini tidak turun, tapi naik terus? Mikir. Demikian pula gimana caranya amal saya, iman saya naik terus? Harus cerdas. Makanya kata para ulama, cerdaslah kamu dalam mencari akhirat. Jangan hanya sebatas cerdas dalam mencari dunia. Cari dunia cerdas, tapi cari akhirat blow on. Allah, ini merugi, Pak. Gimana caranya ini? Berpikir keras. Apa yang menyebabkan saya bisa futur? Apa saja yang menyebabkan saya kok bisa berbuat maksiat? Pikir baik-baik. Lalu cari cara. Dengan cara menuntut ilmu dan yang lainnya. Iya. Kalau bikin kue di rumah, perbuatan sia-sia enggak, Ustadz? Tujuan bikin kuenya buat apa? Kalau buat suami, buat anak, biar seneng, bagus. Ya, apalagi buat jualan, cari nafkah, pahala. Jadi tergantung niatnya. Innamal a'malu
bin niyat. Makmum dalam sholat tidak boleh mendahului imam. Bagaimana tentang amin? Iya Pak, amin pun jangan sampai mendahului. Biarkan imam berkata dulu a, baru kita a. Iya. Bolehkah orang lanjut usia sudah tua yang sakit tiap hari sholatnya di jamak? Nggak boleh. Jamak itu hanya boleh sekali-kali saja. Iya. Walaupun sudah tua itu bukan alasan untuk apa? Menjamak. Tetap sholat pada waktunya masing. Siapa yang dia bertakwa kepada Allah, pasti Allah mudahkan. Ya, demikian. Alhamdulillah sudah selesai pertanyaannya. Kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.